Elimination Chamber Premium Live Event dari WWE di tahun 2022 menjelang WrestleMania. Sebuah event yang memang ada setiap tahunnya menjelang WrestleMania yang cukup dinantikan banyak fans WWE. Tetapi sayangnya dari acara Elimination Chamber Premium Live Event yang terjadi di hari ini tidak begitu memberikan efek yang signifikan untuk perjalanan menuju WrestleMania. Ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi catatan ya untuk pertandingan acara Elimination Chamber di tahun ini. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling because you deserve it. Sebelumnya mari kita bacakan dulu informasi hasil dari pertandingan yang terjadi di Elimination Chamber Premium Live Event WWE di tahun 2022 yang diselenggarakan di Saudi Arabia Jeddah Superdome ya. Ini bukan di Amerika tapi di Arab Saudi. Yang pertama, ini satu match yang digeser ke kick off show, yaitu Rey Mysterio melawan The Miz. Rey Mysterio didampingi oleh Dominic Mysterio dan Rey Mysterio berhasil mengalahkan The Miz ya. Dan Rey Mysterio menang ini kemungkinan bisa jadi itu bagian dari mengangkat, kalau sekali lagi Rey Mysterio adalah cover dari WWE 2K22 ya. Jadi harus menang lah ya. Karena dia jadi covernya. Kalau kalahan covernya agaknya kurang oke begitu. Dan untuk opening dari Elimination Chamber Premium Live Event adalah Universal Championship Match. Roman Reigns masuk duluan, entrance-nya cukup lama, dan juga Goldberg dengan entrance-nya cukup lama juga. Entrance-nya Roman Reigns dan juga Goldberg ini kalau dikombinasikan itu lebih lama durasinya daripada pertandingannya sendiri, hanya berlangsung beberapa menit saja, di mana pertandingan dimenangkan oleh Roman Reigns yang berhasil mengguletin Goldberg dan membuat Goldberg tertidur ataupun pingsan begitu ya. Janjinya Roman Reigns yang mau Goldberg akhirnya berhasil dan dia retain Universal Championship Match. Dilanjut dengan Elimination Chamber Match untuk Women's, yang mana kalau siapapun yang menang itu akan menjadi penantang utama untuk Raw Women's Championship yang dipegang oleh Becky Lynch. Pertandingan ini dimainkan oleh Bianca Belair, Alexa Bliss, Rhea Ripley, Liv Morgan, Doudrop, dan juga Nikki ASH. Dan pertandingan berhasil dimenangkan oleh Bianca Belair ya. Yang jelas pertandingan ini bisa dibilang sebuah gimmicknya aja yang menarik, tapi mereka tidak begitu menggunakan chamber sebagai senjata mereka untuk menghancurkan ataupun memberikan efek untuk lawan mereka. Jadi fungsi dari Elimination Chamber sendiri hanya gimmick estetik semata begitu ya. Jadi kalau saya lihat mereka bertanding ya udah, mereka bertanding kayak di ring biasa begitu ya. Suasana Elimination Chamber-nya tidak terlalu digunakan begitu. Match berikutnya lanjut oleh Tag Team Women's ya, di mana Ronda Rousey bersama Naomi melawan Sonya Deville dan juga Charlotte yang merupakan SmackDown Women's Champion. Dari awal feud ini ataupun booking untuk match ini, orang juga sudah tahu kalau ini match yang hanya digunakan untuk memperpanjang feudnya Charlotte dengan Ronda ya, untuk menjelang WrestleMania yang sudah dikunci ya, untuk Ronda Rousey sebagai pemenang Royal Rumble memilih Charlotte untuk dia kalahkan di Women's Champion match di WrestleMania. Dan alhasil memang dimenangkan oleh Ronda, di mana Ronda berhasil membuat Sonya Deville tap out. Lanjut adalah Falls Count Anywhere match. Drew McIntyre melawan Madcap Moss yang ditemani oleh Baron Corbin. Dan match ini bisa dibilang ya biasa lah ya, nggak begitu menarik banget. Tapi penampilan Madcap Moss cukup bisa dipuji banyak orang, dan juga ada beberapa poin. Ada satu poin ya, di mana Madcap Moss itu dibanting terus yang dia mendarat kepalanya duluan. Itu membuat
orang jadi agak sedikit khawatir apa yang terjadi oleh Madcap Moss. Tapi sudah diupdate oleh WWE dan juga beberapa dirt sheet katanya Madcap Moss itu aman dan oke-oke saja ya. Jadi orang cukup memuji nih kemampuannya Madcap Moss dan juga berhasilnya dia melewati ataupun tidak mendapatkan concussion ya, karena walaupun sudah dibanting seperti itu. Lanjut matchnya ada Raw Women's Championship match, Becky Lynch melawan Lita. Yang jelas ini match yang sudah bisa dibaca ya. Lita hanya bisa dibilang hanya sedikit memperpanjang ataupun sedikit memberikan Becky Lynch kesempatan untuk membuktikan lagi kalau dia mampu ya. Jadi akhirnya ya Lita kalah juga dalam match ini. Tapi bisa dibilang cukup bisa dipuji kemampuannya Lita bertanding di Elimination Chamber Premium Live Event ini. Kenapa? Karena dia di umur yang hampir 50 tahun ya, sekitar 5 tahun lagi 50 tahun lah ya. Sekitar 46 atau 45 kalau nggak salah umurnya si Lita ini. Tapi bisa bertanding bersama Becky Lynch, mengimbangi Becky Lynch dengan match yang memang full singles match ya. Selanjutnya adalah sebuah match yang tidak jadi, yaitu SmackDown Tag Team Championship match, di mana The Uso harusnya melawan The Viking Raiders. Tapi setelah The Viking Raiders entrance, Uso menyerang mereka dan akhirnya match tidak terjadi. Satu hal yang bisa kita pikirkan yaitu adalah The Viking Raiders dan ini sudah jauh-jauh ke Arab Saudi. Travel ke Arab Saudi, pakai baju dan kostum mereka siap untuk match, tapi matchnya nggak jadi. Ngapain coba? Tapi setelah dikabarkan beberapa media juga kalau memang match ini sudah direncanakan seperti itu. Jadi Viking Raiders ini udah tahu mereka berangkat ke Arab Saudi hanya untuk dipukulin Uso sebelum mereka match dan matchnya nggak jadi. Dan memang direncanakan match ini berlangsung kalau nggak di episodenya SmackDown ya mungkin lanjut feudnya ke WrestleMania, nggak tahu juga ya. Tapi yang jelas untuk pertandingan ini memang sudah direncanakan sejak awal, memang tidak terlaksana atau memang tidak dilaksanakan di Elimination Chamber 2022 ini. Sangat-sangat waste of time ya. Lanjut kita ke main event. Main eventnya di Elimination Chamber match for the WWE Championship. The champion Bobby Lashley melawan AJ Styles, Riddle, Seth Rollins, Austin Theory, dan Brock Lesnar. Brock Lesnar bisa dibilang cukup mendominasi ketika dia keluar ya. Tapi sebenarnya Brock Lesnar ini direncanakan dia keluar terakhir setelah Bobby Lashley. Tapi dalam match ini Bobby Lashley itu tidak bisa bertanding. Jadi dalam storynya itu Bobby Lashley itu kena bantingan dari Seth Rollins. Jadi Seth Rollins banting Austin Theory ke potnya atau ke kabinnya Lashley ini. Jadi kabinnya jebol, Lashley kena. Nah, ini membuat Lashley katanya kena concussion. Jadi tim dari WWE keluar membopong Bobby Lashley dan ini membuat Bobby Lashley tidak bisa bertanding. Dan Michael Cole bilang dalam komentarnya waktu dia lagi jadi komentator dalam match ini, dia bilang fix kalau Bobby Lashley keluar dari match dan kita akan mendapatkan WWE Champions yang baru. Ini memang terkesan konyol ya. Seorang Bobby Lashley yang badannya besar kuat tapi kok bisa kena concussion ataupun langsung cedera ketika Seth Rollins melepaskan Austin Theory yang badannya cuma kecil aja begitu. Cukup kurang masuk akal ya. Tapi memang rencananya seperti itu dan concussion protokol ataupun kena gegar otaknya, protokol untuk gegar otak dari WWE yang dimana harus mengeluarkan pemain yang terkena concussion pas saat pertandingan. Itu hanya bagian dari storyline untuk Bobby Lashley. Kabarnya Bobby Lashley memang sekarang harus surgery ataupun Bobby Lashley ada masalah di bahunya yang membuat dia harus istirahat sejenak, harus diobati dulu ataupun disembuhkan dulu baru dia bisa bertanding lagi selama sekitar 3 atau 4 bulan ke depan. Ada juga yang bilang Bobby Lashley dikeluarkan seperti itu karena memang disiapkan untuk match melawan Brock Lesnar di masa depan, di kesempatan lain ke depannya. Karena Bobby Lashley tidak dikalahkan siapapun dalam match itu. Dia keluar begitu saja. Ini mungkin juga bisa jadi cara WWE untuk melindungi Bobby Lashley dan membuat Bobby Lashley tetap bisa jadi top guy di WWE dan bisa siap ataupun levelnya masih sekaliber
orang ataupun pegulat yang bisa melawan Brock Lesnar di kemudian hari. Mungkin di SummerSlam atau mungkin lebih dekat ke WrestleMania ya. Kita kurang tahu juga. Dan match ini dimenangkan oleh Brock Lesnar. Jadi ceritanya ketika Bobby Lashley sudah keluar lah ya. Terus memang yang diundi ini, yang diundi lampu-lampu itu, yang dipilih Bobby Lashley. Bobby Lashley kan nggak ada di tempatnya. Jadi Brock Lesnar ini kesal. Dia nggak mau lama-lama nunggu, akhirnya dia tendang kabin atau portnya dia itu dan dia bisa keluar langsung mendominasi semuanya. Dia mengeluarkan Seth Rollins, mengeluarkan Riddle, mengeluarkan banyak orang sampai dia berdua dengan Austin Theory. Jadi setelah pas dia lagi sama Austin Theory ada satu spot di mana dia F5 Austin Theory dari atas spot, dari atas chamber begitu ya. Dan ini membuat banyak orang agak sedikit bisa dibilang khawatir dengan Austin Theory. Tapi Austin Theory it's okay, nggak ada masalah apa-apa. Dan akhirnya Brock Lesnar memenangkan WWE Champions dan diinformasikan ataupun diresmikan bahwa di WrestleMania 38 Brock Lesnar akan versus Roman Reigns, champion versus champion. Kalau champion versus champion, sama seperti event-event sebelumnya, itu nggak ada title yang akan dia dapatkan begitu kalau dia menang. Tetapi WWE mengkonfirmasi ulang kalau maksudnya champion versus champion di sini adalah winner takes all. Jadi nanti di WrestleMania 38 di matchnya Roman Reigns melawan Brock Lesnar, siapapun yang menang akan mendapatkan 2 championship, WWE Championship dan juga Universal Championship. Siapa yang akan menang sudah jelas lah ya. Atau mungkin ada yang berpendapat lain yang menang akan yang akan menang itu Brock Lesnar. Monggo silakan bisa berpendapat. Satu hal yang penting dari event Elimination Chamber 2022 ini terselenggara di Arab Saudi. Banyak fans yang memang suka kritis begitu ya. Ketika event itu diselenggarakan di Arab Saudi, pasti WWE setengah hati mendesainnya. Karena intinya mereka datang ke Arab Saudi adalah uang. Karena banyak sekali uang yang diberikan oleh Raja Arab Saudi ke WWE untuk bisa mendatangkan WWE ataupun membuat WWE untuk melaksanakan event di Arab Saudi. Alhasil banyak fans yang tidak begitu menghiraukan event ini. Yang memang jelas ya, banyak fans juga kecewa dengan event Elimination Chamber ini yang predictable. Bisa diprediksi, orang udah tahu siapa yang menang, orang udah tahu siapa yang bakalan memenangkan pertandingan di setiap matchnya begitu. Dan ada yang menarik juga, ini adalah dari matchnya Rey Mysterio melawan The Miz. Jadi The Miz ini merasa dicurangi. Rey Mysterio itu kan dibantu sama Dominic pada saat melawan The Miz di opening match ataupun di kick off show-nya Elimination Chamber ini. Dan The Miz diwawancara, dia bilang dia akan mendatangkan satu tag team partnernya yang tidak mungkin fans ataupun siapapun menduganya. Ada 2 nama yang tercetus dan banyak fans omongi ya tentang siapa tag team partnernya The Miz ini untuk mungkin melawan Dominic Mysterio dan juga Rey Mysterio di WrestleMania. Satu nama adalah Logan Paul, salah satu YouTuber yang juga terlibat feud dengan Kevin Owens pada saat WrestleMania tahun lalu. Terus juga yang kedua adalah American Nightmare Cody Rhodes. Menurut saya bukan Cody Rhodes ya. Kayaknya match sekaliber itu tidak akan menjadi alasan kenapa Cody Rhodes bisa ke WWE. Kayaknya enggak. Logan Paul bisa jadi kemungkinan yang cukup besar ya, karena memang banyak juga yang melaporkan kayaknya Logan Paul yang akan jadi partnernya The Miz untuk melawan The Mysterios di WrestleMania 38. Bagaimana pendapat teman-teman dari event Elimination Chamber 2022 Premium Live Event ya, bukan pay-per-view tapi Premium Live Event yang diselenggarakan di Jeddah, Arab Saudi. Apakah jelek ataukah cukup keren, cukup mengagetkan, atau mah biasa-biasa saja? Komen di bawah ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton channel Gilang Wrestling because you deserve it.